Kisah Nabi Adam alaihissalam. Assalamualaikum kawan berkisah. Kali ini kita akan lanjut membahas kisah kehidupan Nabi Adam alaihissalam. Setelah dikeluarkan dari surga, Nabi Adam dan Hawa harus menjalani kehidupannya di dunia, yang mana penciptaan Nabi Adam memang diperuntukkan untuk menjadi khalifah di bumi. Bagaimanakah kehidupan Nabi Adam dan Hawa di bumi? Dan bagaimanakah keadaan anak cucu Nabi Adam? Langsung saja mari kita simak kisahnya. Awal kehidupan Nabi Adam dan Hawa di bumi harus mereka jalani secara terpisah. Nabi Adam dan Hawa baru berjumpa setelah beberapa tahun. Saat berada di bumi, Nabi Adam merasa rindu untuk bisa beribadah, karena di surga kesehariannya diisi dengan ibadah bersama para malaikat. Akhirnya Allah memberi suatu jalan, yaitu agar Nabi Adam melakukan perjalanan ke Mekah, untuk membangun sebuah rumah untuk Allah sekaligus untuk mencari istrinya. Kemudian Nabi Adam melakukan perjalanan ke Mekah, yang disebutkan perjalanan tersebut ia tempuh selama 3 hari dari India, yang mana tentu saja belum ada kendaraan apapun pada saat itu. Ini menunjukkan bagaimana luar biasanya fisik Nabi Adam, yang mempunyai tinggi 60 hasta atau 27 meter. Setelah sampai di Mekah, kemudian Nabi Adam membangun rumah Allah, yang tepat sejajar di bawah arsy Allah, yaitu Ka'bah. Jadi yang membangun Ka'bah pertama kali adalah Nabi Adam. Kemudian para malaikat mengajarkan cara berhaji kepada Nabi Adam, dan menyampaikan bahwa setiap ayunan langkah kaki Nabi Adam untuk melakukan haji akan dihitung sebagai ibadah. Saat dilanda kerinduan yang dalam kepada istrinya, Allah mempertemukan Nabi Adam dan Hawa di suatu tempat yang saat ini disebut Arafah. Kenapa disebut Arafah? Karena disitulah Nabi Adam dan Hawa berta'aruf kembali setelah beberapa tahun terpisah. Pertemuan ini persisnya terjadi di atas bukit, yang namanya sekarang Jabal Rohmah atau Bukit Kasih Sayang. Karena di sanalah muncul kasih sayang di antara dua manusia pertama yang telah lama berpisah. Selanjutnya Nabi Adam dan Hawa menjalani kehidupannya secara bersama. Pakaian pertama yang digunakan Nabi Adam dan Hawa berasal dari bulu domba. Nabi Adam menggerus bulu-bulu domba lalu ia tenun dan dibuat jubah untuk dirinya, serta membuatkan baju panjang dan kerudung untuk Hawa. Untuk makanan, Nabi Adam membuat roti dari gandum yang dibawa Malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberi 7 biji gandum kepada Nabi Adam, yang kemudian ditanam oleh Nabi Adam. Gandum tersebut kemudian tumbuh, lalu Nabi Adam memanennya. Setelah itu, dari biji gandum tersebut, ia olah menjadi roti. Ini menunjukkan bagaimana perjuangan Nabi Adam untuk mendapatkan makanan di bumi. Padahal sebelumnya di surga, ia tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan makanan. Nabi Adam dan Hawa dikaruniai dengan banyak keturunan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa mereka memiliki 40 anak dari 20 kali kehamilan. Dan sebagian yang lain menyebutkan bahwa Hawa melahirkan 120 kali. Setiap melahirkan dikaruniai 2 anak, laki-laki dan perempuan. Anak Nabi Adam dan Hawa dari kehamilan pertama adalah Qabil dan Iklimah, sedangkan dari kehamilan kedua bernama Habil dan Labuda. Dalam kesehariannya, Qabil mengurusi perkebunan atau tanam-tanaman, dan Habil mengurusi hewan ternak. Setelah mereka beranjak dewasa, Nabi Adam ingin menikahkan anaknya untuk meneruskan garis keturunan. Sehingga Allah memberikan petunjuk agar Nabi Adam menikahkan anaknya satu sama lain, dengan syarat tidak boleh saudara yang lahir bersamaan dinikahkan. Dari ketentuan Allah ini, maka Nabi Adam akan menikahkan Habil dengan Iklimah yang cantik jelita, sedangkan Qabil akan dinikahkan dengan Labuda. Akan tetapi Qabil tidak setuju dan malah ingin menikahi Iklimah, saudara yang lahir bersamanya, yang tentu saja ini bertentangan dengan perintah Allah. Sehingga Nabi Adam terus membujuk dan memerintahkan Qabil untuk mau menerimanya, tetapi Qabil tetap bersikeras untuk menolak. Kemudian Nabi Adam memerintahkan Qabil dan Habil untuk mempersembahkan kurban. Saat Qabil dan Habil mempersembahkan kurban,
Habil menyiapkan seekor kambing yang gemuk dan Qabil menyiapkan seikat tanaman yang buruk. Ketika dua kurban ini dipersembahkan, api kemudian turun dari langit dan memakan atau mengambil kurban milik Habil, sedangkan kurban milik Qabil dibiarkan. Ini menunjukkan bahwa Allah menerima kurban dari Habil. Dari sini semakin muncul rasa dengki Qabil kepada Habil. Qabil sampai mengancam akan membunuh Habil apabila Habil tetap mau menikahi Iklimah. Setelah kejadian tersebut, suatu malam Habil tidak kunjung pulang dari mengembala kambing, sehingga Nabi Adam meminta Qabil untuk mencari keberadaan Habil. Setelah mencari-cari, akhirnya Qabil menemukan Habil, dan Qabil kembali mengungkit masalah kurbannya yang tidak diterima. Kemudian Habil menyahut bahwa kurban yang diterima oleh Allah hanya kurban dari orang yang bertakwa. Hal ini membuat Qabil marah, dan seketika ia pukulkan benda tumpul yang dibawanya kepada Habil, hingga ia meninggal. Sebenarnya Habil bisa melawan karena ia lebih kuat daripada Qabil. Hanya saja Habil tidak berusaha melawan untuk membunuh Qabil karena rasa takutnya kepada Allah, sehingga takut berbuat dosa apabila membunuh Qabil. Lokasi terbunuhnya Habil berada di sebuah gua, yaitu Gua Dam, yang berada di pegunungan Qosiun. Ini berada di sebelah utara kota Damaskus atau ibu kota Suriah. Setelah membunuh saudaranya, Qabil kebingungan apa yang harus dia lakukan kepada jasad Habil, karena ini merupakan pembunuhan dan kematian pertama di dunia, sehingga belum diketahui bagaimana cara menguburkan orang meninggal. Qabil juga merasa takut apabila ayah dan ibunya mengetahui jika ia telah membunuh Habil, apa yang akan terjadi kepadanya. Sehingga Qabil memutuskan untuk kabur dan tidak kembali lagi ke rumah. Qabil kemudian membawa jasad Habil dengan cara dipanggul dan terus berjalan selama 1 tahun karena kebingungan. Qabil terus seperti itu hingga Allah mengutus 2 ekor gagak, yang kemudian 2 ekor gagak tersebut terlibat perkelahian yang menyebabkan salah satunya mati. Lalu gagak tersebut menggali liang dan menguburkan mayat gagak yang mati di liang tersebut. Setelah melihat itu, kemudian Qabil melakukan seperti yang dilakukan gagak. Ia menggali liang dan menguburkan jenazah saudaranya. Allah memberikan Qabil hukuman di dunia secara langsung. Betis Qabil melekat dengan paha dan wajahnya selalu menghadap ke arah matahari terbit. Ini sebagai hukuman atas dosanya, karena ia dengki dan berlaku semena-mena hingga tega membunuh saudaranya sendiri. Setelah sekian waktu, akhirnya Nabi Adam mengetahui peristiwa pembunuhan Habil. Akibat peristiwa ini, Nabi Adam dirundung kesedihan yang mendalam. Untuk menyembuhkan luka akibat kehilangan Habil, Allah memberikan anugerah seorang anak laki-laki kepada Nabi Adam, yang kemudian diberi nama Sis, yang artinya pemberian Allah. Nabi Adam menjalani kehidupannya di bumi dengan mengajarkan agama Islam kepada anak keturunannya. Allah menganugerahkan 10 suhuf kepada Nabi Adam. Suhuf adalah lembaran-lembaran wahyu yang diturunkan Allah kepada para nabi, yang berisikan syariat, puji-pujian, zikir, dan nasihat. Saat menjelang wafatnya, Nabi Adam menginginkan untuk memakan buah surga yang pernah ia makan ketika di surga, sehingga ia menyuruh anak-anaknya untuk mencarikannya buah tersebut. Maka mereka segera pergi untuk mencarikan buah yang diinginkan ayahnya. Akan tetapi mereka bertemu dengan malaikat yang menyuruh mereka untuk pulang karena ayah mereka akan segera wafat. Mereka pun pulang bersama dengan para malaikat. Saat sampai di rumah dan Hawa melihat para malaikat yang ia kenali, Hawa langsung memeluk Nabi Adam karena mengetahui malaikat tersebut akan mencabut nyawa Nabi Adam. Namun Nabi Adam menyuruh Hawa menjauh agar ia bisa bertemu dengan para malaikat yang diutus oleh Allah. Para malaikat tersebut kemudian mencabut nyawa Nabi Adam dan mengurus jenazah Nabi Adam. Ini sebagai contoh bagi anak keturunan Nabi Adam bagaimana tata cara mengurus jenazah. Para malaikat tersebut memandikan, mengkafani, dan memberi kamper kepada jenazah Nabi Adam. Setelah itu mereka menyiapkan liang lahat untuknya, mensyolati jenazahnya, dan kemudian menguburkannya. Saat Nabi Adam meninggal dunia, seluruh makhluk menangisinya selama 7 hari, dan terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan selama 7 hari dan 7 malam. Nabi Adam meninggal di usia 1000 tahun, dan 1 tahun setelahnya Hawa juga meninggal dunia. Saat Nabi Adam dan Hawa meninggal,
Jumlah manusia yang ada di bumi sudah mencapai 40.000 orang, yang tentu saja merupakan anak cucu keturunan Nabi Adam. Ada perbedaan pendapat mengenai letak makam Nabi Adam. Ada yang menyampaikan bahwa Nabi Adam dimakamkan di India, tempat ia diturunkan dari surga. Ada juga yang menyampaikan bahwa Nabi Adam dimakamkan di Gunung Abu Qubais di Mekah. Dan pendapat lain menyebutkan sebelum banjir besar terjadi, Nabi Nuh memindahkan jenazah Nabi Adam dan Hawa ke sebuah peti dan memakamkannya di Baitul Maqdis.